gitu ya, Pak Yoyo gitu ya. Nah, sebelum nanti Pak Yoyo menjelaskan tentang manajemen konflik, ya sebelumnya ini saya sapa dulu Bapak-bapak, Ibu-ibu yang hadir di sini. Ini ada Pak Panca, Bu Sofianis, kemudian Ibu Dina, Ibu Lis, gitu ya. Siap, Pak Januar, Kemudian siap. ada Bu Wina ini dosen-dosen psikologi yang lainnya yang hadir di sini. Terima kasih, gitu ya. Dan tak lupa nih tamu virtual ini dari mahasiswa dan juga dari luar daerah juga ada. Terima kasih. Jadi salah satu tanda Allah memberikan kebaikan pada kita yaitu mudah untuk apa ya, mendapatkan ilmu tentang agama gitu ya. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman yang hadir di sini ini merupakan sebuah apa ya, sebuah nikmat bahwa kita itu terpilih menjadi orang-orang yang dimudahkan untuk menjadi orang baik gitu ya. Ini baru 34 orang, insya Allah nanti akan banyak lagi orang-orang yang dipermudah oleh Allah untuk mendapat. Amin. Baik, untuk mendapatkan keberkahan pada acara atau pengajian hari ini kita buka dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebelumnya saya perkenalkan dulu pembicara hari ini gitu ya. Singkat, nanti Pak Yoyo bisa jelaskan lebih detail lagi. Jadi Pak Yoyo atau ini nama panggilannya, nama lengkapnya Pak Susatyo Yuwono. Beliau ini sekarang menjabat sebagai Dekan Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Iya, betul. Bukan Solo ya, Surakarta. S1 Psikologi UGM, kemudian S2 Psikologi UGM, kemudian ngambil profesi ya, profesi Pak Yoyo ini yang 6 bulan itu ya? Oh, 14 bulan lah. Oh, 14 bulan loh. Iya. Nggak ada profesi 6 bulan. Pikir 6 bulan. Jadi profesi psikolog, kemudian S3 Psikologi UGM nih. Ini Pak Yoyo. Kemudian untuk karyanya sudah banyak, Pak Yoyo nih lebih fokus di industri kayaknya ya Pak Yoyo ya. Insya Allah, insya Allah. Nah, jadi IO nih, teman-teman IO atau mahasiswa yang tertarik dengan IO, maka mungkin tema hari ini adalah tentang manajemen konflik. Konflik dalam organisasi itu sudah pasti ada. Nah, bagaimana memanagenya nanti Pak Yoyo yang akan menjelaskan. Oke, untuk mempersingkat waktu, monggo Pak Yoyo menjelaskan materi, kemudian nanti ada tanya jawab. Monggo. Iya, iya. Terima kasih Pak Yanuar. Saya langsung share screen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih atas kesempatannya bagi saya untuk bisa bertemu, berkumpul dan fakultas lainnya dari luar psikologi. Alhamdulillah siang hari ini kita bisa silaturahmi secara virtual gitu ya. Ini kesempatan yang luar biasa bagi saya, apalagi diminta mengisi pengajian ya. Karena tidak ada background ilmu studi Islam gitu ya, tapi nggak apa-apa, saya usahakan nanti saya masuk ke dalam manajemen konflik dan
keterkaitannya dengan Islam gitu ya. Nggih. Baik Bapak Ibu sekalian, sebagaimana tadi disampaikan Pak Januar bahwa saya dari WMS, saya lahir di Karanganyar tahun 73, kemudian tinggal juga masih di Karanganyar, jadi sejak lahir sampai sekarang masih tinggal di daerah yang sama, cuman pindah rumah atau geser wilayah ya. Kemudian di WMS sejak tahun 99, jadi sekarang sudah 21 tahun ya. 21 tahun. Kalau usia pensiun berarti masih berapa itu Mas Januar? Saya 46 hampir 47, berarti masih 13 lebih ya, kalau nanti sampai 65 ya berarti masih 18 tahunan. Insya Allah masih bisa berkiprah, masih bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Nah, organisasi saya sejak kuliah sampai hari ini masih di Muhammadiyah, karena kerja di Muhammadiyah sudah. Kemudian di HIMSI mulai 2004, kemudian 2011 kemarin saya sudah mengurusi lembaga sertifikasi profesi di Jogja, namanya Manajemen dan SDM, LSP. Nah, LSP ini sekarang lagi ngetren karena Pak Jokowi membuat jargon Indonesia maju, Indonesia unggul gitu ya. Unggul gitu ya. Nah, itu sertifikasi sekarang digenjot. Baik Bapak Ibu, saya kira itu untuk perkenalan saya. Istri saya 1, 2 anak perempuan semua gitu ya. Yang gede sekarang semester 2, yang kecil kelas 2 SMP. Ya. Baik, saya akan memulai dengan ilustrasi kondisi terkini ya, bahwa pada saat sekarang dengan adanya coronavirus disease atau COVID-19 ini, maka kita dipaksa atau terpaksa atau diminta untuk melakukan semuanya dari rumah gitu ya. Jadi jargon di rumah aja atau work from home dan learning from home itu menjadi situasi yang baru bagi banyak pihak. Termasuk di sini adalah work from home. Jadi akhirnya banyak perusahaan yang diminta untuk tutup ya atau berhenti. Sehingga di situ akan muncul banyak kasus perumahan atau PHK, merumahkan karyawan. Nah, di sisi lain kemajuan teknologi itu menjadi tidak terhindarkan. Dan dominasi generasi milenial dalam kehidupan di masyarakat itu sudah mulai menunjukkan peran yang signifikan, gitu ya. Sehingga tuntutan untuk menggunakan teknologi, kemudian perubahan-perubahan nilai yang berlaku di generasi milenial yang tidak lagi mengenal kalau di Jawa itu ada istilah unggah-ungguh gitu ya. Unggah-ungguh, toto kromo itu pada generasi milenial sudah sangat tipis itu. Terutama anak saya sendiri juga karena terbiasa di rumah pakai bahasa Indonesia, kemudian di sekolah juga bahasa Indonesia. Akhirnya nilai-nilai lokal itu menjadi menipis. Ya. Nah, ini menjadi tantangan atau permasalahan yang sekarang muncul. Padahal di sisi lain organisasi tetap harus survive. Artinya perusahaan harus tetap produktif, harus bisa hidup. Sedangkan dengan adanya work from home ini, maka akan muncul kondisi yang sekarang banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Jadi banyak akhirnya orang tua yang merasa terbebani. Kenapa? Mestinya kalau bekerja di rumah itu kan nyaman ya, karena nggak perlu keluar rumah. Tapi ternyata di rumah bebannya berbeda lagi. Karena di rumah harus menemani anak belajar, gitu ya. Kemudian ada banyak waktu untuk bersih-bersih. Kalau nggak bersih-bersih juga akhirnya menjadi nggak nyaman. Gitu ya. Sehingga muncul stres.
muncul konflik, dan proses resign yang muncul di karyawan itu ternyata luar biasa. Pabrik itu selama work from home ini, selama COVID ini sudah PHK 700 karyawan. Luar biasa itu. 700 orang di PHK tanpa ada jaminan atau masa depan yang seperti apa. Nah, ya. Nah, konflik ini nanti akan muncul juga di konflik yang muncul di tempat kerja, misalnya work from home itu kan berarti seperti artinya rapat gitu ya, jarak jauh gitu ya. Ya tetap ada kelemahannya karena tidak bisa diselesaikan melalui virtual. Kemudian pembagian tugas juga tidak bisa kalau kita bisa tatap muka. Ada karyawan yang secara secara fisik sudah nggak mampu lagi atau nggak mau lagi bersentuhan dengan work from home menggunakan teknologi terus piye gitu kan. Nah, ini memunculkan konflik-konflik gitu ya. Nah, saya sering banyak UIR seperti apa di UMS juga banyak. Baik, saya lanjutkan sebentar. Nah, apa itu konflik? Konflik itu kalau bahasa tentara itu ya konfrontasi senjata, perang itu ya konflik. Nah, konflik itu selalu diikuti pertikaian. Ini terminologi yang banyak dipahami oleh masyarakat secara umum ya. Nah, kalau kita lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ini saya ambil dari KBBI yang daring ya, yang online. Konflik itu adalah percekcokan, pertentangan atau perselisihan. Jadi di situ ada unsur cekcok, pertentangan, dan perselisih. Jadi minimal antara dua orang kan kalau konflik itu nggak mungkin satu orang. Tapi di dalam diri kita sendiri juga sebenarnya konflik, namanya inner konflik. Nanti kita akan mengenal itu inner konflik. Apa itu konflik dalam diri kita? Selain konflik antar individu dan konflik antar kelompok. Gitu. Nah, konflik itu adalah fenomena pertentangan antar individu atau kelompok dalam interaksi untuk mencapai tujuan bersama. Berarti di sini kaitannya dengan organisasi, karena tujuan bersama. Jadi ketika sekelompok orang itu berkumpul untuk mencapai tujuan bersama, maka di situ sudah ada organisasi. Nah, konflik muncul ketika terjadi pertentangan antar individu atau antar kelompok. Mereka sebenarnya punya tujuan yang sama, tapi kepentingan-kepentingan individu dan kepentingan-kepentingan kelompok itu tetap mewarnai di dalam interaksi itu. Nah, ketika terjadi pertentangan, maka akan muncul konflik. Nah, akibat konflik itu ada dua yang pasti. Jadi bagaimana sisi mata uang ada yang plus, ada yang minus gitu ya. Pasti ada positif dan ada negatif. Tapi orang banyak melihat konflik itu secara negatif. Kalau dikatakan kok muncul konflik itu dicegah dan sebagainya. Nah, itu berarti melihatnya dari sisi negatif. Nah, negatifnya apa akibat konflik itu? Yang pertama adalah munculnya stres dan tekanan pada karyawan. Stres ini akan muncul ketika konflik itu terjadi dan mereka terlibat di dalamnya. Terlibat itu bisa sebagai pelaku atau bisa sebagai bukan pelaku langsung, tapi karena mereka ada di lingkaran itu, maka mereka juga akan merasakan. Jadi misalnya konfliknya antar departemen misalnya. Kalau di psikologi ada klinis, pendidikan, bio. Misalnya pertentangannya antara dua departemen, maka orang lain di luar dua departemen itu akan muncul, akan merasakan juga, merasakan imbas dari konflik. Jadi stres dan tekanan itu bisa muncul dalam bentuk misalnya rasa cemas, rasa terbuang, gitu ya,
atau bahkan yang sifatnya sudah ini bisa diamati itu misalnya agresif, gitu. Kemudian menuntut terlalu banyak secara verbal. Nah, itu nanti akan muncul akibat dari konflik. Kemudian fragmentasi kelompok, artinya kelompok-kelompok itu akan menjadi semakin jelas siapa yang bukan kelompok saya, itu nanti akan menjadi jargon utama dalam proses interaksi. Ketika orang melihat kelompok lain atau departemen lain, dia akan mengatakan, oh ya pantas. Nah, itu berarti sudah masuk siapa yang masuk kelompokku, siapa yang masuk kelompok lain itu. Maka di situ sudah ada proses labeling siapa yang bisa dianggap sebagai kawan, siapa yang bisa dianggap sebagai lawan. Sehingga di sini juga muncul sabotase, ya. Jadi keinginan untuk merugikan. Nah, kemudian yang lain adalah akibat negatif lain adalah pemborosan waktu. Jadi orang konflik itu selain energi dia banyak yang fokusnya ke problem, bukan konfliknya, apa yang sedang sehingga banyak waktu ya, secara keseluruhan nanti produktivitas karyawan keluar atau pindah, gitu ya. Minimal absensi ya, berarti karyawan bolos. Nah, kalau sudah terjadi, yang muncul adalah hilangnya investasi. Jadi return yang terjadi itu muncul di training, dibina itu. Nyaman-nyaman aja. Jadi stagnan. Paling aman, kondisi nyaman gitu ya, sehingga mereka merasa tidak perlu melakukan sesuatu untuk berubah gitu ya. Sehingga konflik itu juga menjadi trigger perubahan, pemicu untuk terjadinya change. Sehingga kalau ada konflik, maka salah satu adalah terjadinya di situ bisa menyangkut apakah itu SDM atau sistem gitu ya, atau yang lain. Nah, kemudian konflik juga akan memicu interest atau minat. Minat dari orang yang selama ini tidak pernah memperhatikan orang lain, tidak pernah memperhatikan sistem, tidak pernah memperhatikan perusahaan, gitu ya. Maka dia akan memperhatikan, karena mau tidak mau dia harus ikut menyelesaikan, karena dia terlibat di dalamnya sebagai pelaku langsung maupun orang yang ada di lingkaran. Jadi memicu minat dan keinginan, mereka akan memperhatikan dan berusaha mencari solusi bersama-sama. Nah, yang keempat, itu konflik akan menyulitkan relasi interpersonal dan kelompok. Jadi konflik itu awalnya memang akan terjadi permusuhan seperti kayak tangan. Tapi ketika sudah dimulai proses untuk rekonsiliasi, maka ketika konflik ini selesai atau tuntas, maka yang ada adalah kelompok ini akan lebih solid karena mereka juga lah yang akan menyelesaikan konflik.
Jadi dalam proses rekonsiliasi itu akan terjadi dialog atau diskusi ya, antar kelompok atau antar pihak yang berkonflik. Sehingga mereka satu sama lain akan mengenal atau lebih mengetahui strength and weakness masing-masing. Dan mereka akan dipaksa untuk terlibat dan saling memberikan solusi atau masukan. Sehingga dari sini akan muncul trust. Trust yang semula trust itu nol, bahkan muncul permusuhan, maka dari dialog atau diskusi itu akan muncul trust. Nah, ini beberapa imbas positif dari konflik ya. Nah, Islam mengenal konflik itu sebagai perbedaan. Perbedaan artinya di sini ada pandangan antar dua pribadi atau antar dua kelompok yang masing-masing punya pendapat atau pandangan. Sejak zaman Islam mulai rilis, mulai sesuatu yang salah gitu ya. Jadi sesuatu yang bisa menjadi kekuatan sebenarnya. Ada Allah dan Rasulullah. Ya. Ini saya kutip dari ayat Hud ayat 118 119. A'udzubillahi Ja'a rabbuka laja'alal nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuka wa lidzalika khalaq amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Kalau Tuhan Allah menghendaki, tentu Allah akan menjadikan manusia itu umat yang satu, umatan wahidah. Tapi mereka nanti berselisih pendapat. Diberi rahmat itu Allah menciptakan mereka. Kalimat Tuhanmu atau keputusan Allah itu telah ditetapkan. Sesungguhnya akan memenuhi dan manusia yang durhaka. Nah, ini dikuatkan oleh Rasulullah. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, manusia itu beraneka ragam macam sebagaimana halnya logam. Dan jiwa-jiwa manusia itu ibarat pasukan yang punya target. Maka yang seragam akan bersatu, sementara yang berbeda akan berselisih. Jadi perbedaan dan perselisihan itu sudah dinaskan oleh Allah dan Rasulullah sebenarnya. Nah, ini potensi untuk konflik dilihat dari ada perbedaan perselisihan. Nah, ini ada 5 hal yang saya sampaikan dari artikel yang tahun 2014. Perbedaan tidak menghalangi kerjasama. Nah, ini ada dalam Al-Hujurat ayat 13. Billahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban innallaha alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Nah, kita akan melihat pengeluaran konflik yang berikutnya. Konflik akan meningkatkan keimanan, konflik harus dikelola dengan meningkatkan keimanan anggota, sehingga tanggung jawab demi kepentingan bersama itu bisa meningkat. Sehingga kalau tanggung jawab ini bisa meningkat, maka penyelesaian konflik itu akan lebih mudah. Ini saya ambil dari Al-Anfal ayat 63. Wa allafa baina qulubihim
lau fakta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum innahu azizun hakim. Dan yang mempersatukan hati mereka orang-orang yang beriman, walaupun kamu membelanjakan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak akan mempersatukan hati mereka. Akan tetapi Allah mempersatukan hati mereka. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa keimanan itu menjadi hal penting dalam penyelesaian konflik. Budaya kerja tim juga menjadi hal penting dalam penyelesaian konflik. Budaya kerja tim sehingga bisa saling memahami dan senantiasa kerjasama seperti saudara. Jadi surat Al-Hujurat ayat 10 itu menjelaskan bahwa innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara, sebab itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Yang berikutnya, menyelesaikan perbedaan dengan musyawarah. Nah, ini saya kira surat yang terkenal ya. Surat Asy-Syura ayat 38. Lirabbihim wa aqamus shalah wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan bagi orang yang menerima seruan Tuhan dan mendirikan salat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang diberikan kepada mereka. Yang terakhir, bagaimana saya mengelola konflik? Otoritas dipakai. Nah, jadi kekuasaan itu bukan hal yang tabu untuk menyelesaikan konflik. Kalau tidak bisa diselesaikan secara damai, secara musyawarah, ya berarti harus otoritas. Nah, ini dijelaskan dalam Al-Surat ayat 9. Wa in ta'ifatani minal mu'minina tatalu fa aslihu bainahuma. Fa in baghat ikhtahum qatilul kitab hatta ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Jadi dari sini kalau ada dua kan tapi perang itu maka yang itu harus diperangi sampai mereka kembali kepada perintah. Jadi di sini otoritas itu artinya kalau sudah didamaikan tapi tidak mau, di negara Utsman dengan penyelesaian konflik secara secara umum ya, pesan ada Quran dan Sunnah, ada toleransi, ada berdebat dengan cara halus, kerjasama, tidak menyalahkan pihak lain, dasar fanatisme, berbaik sangka, mengutamakan kepentingan bersama, memahami lebih dulu inti masalah dan pihak-pihak yang bermasalah, tidak mencari kemenangan semata, tapi lebih pada kemaslahatan. Kemudian ada metodologi ilmiah, artinya di situ ada alasan atau argumentasi ketika memilih solusi dan tidak membesar-besarkan titik perselisihan yang kecil. Nah, ini saya kira poin-poin yang selama ini diajarkan oleh Islam dan sedikit banyak itu kita sendiri. Baik, saya kira itu dari monggo kalau mau ada diskusi, kalau mau koreksi apa yang saya sampaikan juga sangat-sangat terbuka. Sangat terbuka, monggo. Karena saya memang dari sisi tema manajemen konflik ini memang masuk ke bio, tapi tidak terlalu mendalami gitu ya. Saya kemarin disertasi mengambil tentang diversity, tapi diversity dalam arti bukan konfliknya yang dikelola, tetapi bagaimana memanfaatkan perbedaan itu untuk keunggulan gitu ya.
Nah, ini ya nyerempet-nyerempet gitu ya. Konfliknya Ya, ya, ya. nyerempet-nyerempet, tapi tidak mendalam. Monggo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Pak Yoyo. Nggih, Silahkan ini untuk teman-teman yang mau nanya, silahkan bisa via chat atau angkat tangan. Videonya dihidupkan, boleh angkat tangan, nanti tak kasih mic-nya. Kalau ya, pengen langsung ngobrol gitu ya. nggih. Baik, jadi memang konflik itu sesuatu yang nggak mungkin tidak ada gitu ya, sebuah keniscayaan kalau sebuah organisasi itu nggak ada. Jadi yang menarik adalah Pak Yoyo mengatakan harusnya konflik itu kalau dalam perspektif Islam itu harusnya meningkatkan keimanan gitu ya, Ya, keimanan untuk bisa kita. menyelesaikan konflik salah satunya dengan meningkatkan keimanan. Nah, ya. Hmm, Jadi dasarnya adalah keimanan kita. ya. Monggo yang mau bertanya via chatting juga enggak apa-apa, via chat atau langsung ngobrol juga boleh. Ini yang chat Silahkan. mana salam kenal Pak dari Dusyo. Bu Faradina. Iya, Baik, salam monggo. kenal Bu Faradina. Nggih. Ya, silahkan yang mau bertanya boleh, mahasiswa boleh juga, dosen silakan untuk memperdalam ini gitu ya. Menarik. Jadi Pak Yoyo. Jadi kan Ya, gini, biasanya konflik itu selalu ya tadi negatifnya bisa membuat friksi atau kelompok ya. Nah itu kan bagaimana itu bisa istilahnya pengelolaan kembali gitu ya atau mungkin dari sisi pengalaman Pak Yoyo bagaimana itu bisa disatukan kembali gitu ya. Karena kalau ya. sudah kelompok itu akan banyak yang terlibat di situ. Padahal organisasi itu harus tetap berjalan. Kalau konfliknya individu itu gampang, tapi kalau sudah kelompok berarti kan sudah masif banyak itu. Itu organisasi akan jauh lebih sulit kalau konfliknya adalah antar kelompok. Kalau antar Hmm, individu lebih bisa ya ya, betul. kita ini. Tapi kalau kelompok itu memang agak berat gitu ya. Gimana Pak ya mungkin? Ya. Jadi ketika sudah melibatkan kelompok, maka kalau kita adalah orang luar, jadi misalnya fakultas ya, di dalam fakultas itu kan ada beberapa jurusan atau prodi. Nah, kalau di dalam prodi itu ada beberapa fraksi yang saling berkonflik, maka kita selaku pimpinan itu bisa memberikan beberapa apa ya intervensi gitu ya. Setiap fraksi atau setiap kelompok itu kan pasti punya key person ya, key person. Nah, key person atau pimpinan atau orang yang berpengaruh di situ. Itu yang pertama kali harus kita kita kenali, kemudian kita dekati, kita coba cari informasi sebenarnya masalah utamanya itu apa. Jadi kita berperan sebagai pihak luar yang mencoba mengintervensi adanya konflik kelompok, konflik antar kelompok. Sehingga di situ kalau kita sudah mengenali key person-nya, kemudian kita dapat informasi tentang problem yang memang mereka permasalahkan. Maka tahap berikutnya kita membuka mencari resolusi atau penyelesaian bersama. Membuka yang mudah, karena harus ada kesediaan dari kedua belah pihak untuk bertemu. Maka kesediaan ini dimunculkan. Kita menggunakan otoritas ya bisa aja, kita panggil aja, kita panggil, kita lakukan proses dialog di situ.
Tapi terakhir saja. Jadi yang pertama kali kita munculkan tentu adalah keinginan untuk menyelesaikan problem dulu. Dari dalam diri mereka harus muncul keinginan ini. Keinginan baik untuk berdamai dengan konflik itu. Nah, kalau sudah ada keinginan, maka kita tinggal mendorong, kita akan menyediakan waktu dan tempat, kita di situ bisa menjadi penengah gitu ya. Kemudian proses atau kita lakukan. Nah, dari situ akan muncul solusi-solusi ya. Kalau dalam proses dialog itu pasti ada tapi proses masalah yang disepakati bersama. Persennya itu yang kita pegang, lagi-lagi kita pegang. Oke, kemarin sudah ini, ayo lakukan. Kapan kira-kira mau dilakukan? Kita akan pegang key personnya. Nanti coba kita lakukan terus, kita pantau. Mungkin juga tidak sebentar, butuh waktu yang cukup lama. Nah, ini saya kira model-model seperti ini bisa kita terapkan di perguruan tinggi seperti tempat kita. Di tempat kita itu uangnya pinter-pinter, tapi kadang-kadang susah untuk dikelola ya, karena merasa pinter gitu ya, merasa pinter akhirnya mereka ngene wis iso ngopo ndak ngono. Artinya mengelola orang pinter itu butuh effort yang lebih besar. Jadi keuntungannya perguruan tinggi itu SDM-nya pinter-pinter, tapi problemnya ya mengelola orang pinter itu kalau tidak dilandasi budaya kerja yang sama, maka yang akan terjadi adalah pimpinan akan bekerja keras. Itu saya kira Pak Januar ya. Saya kira yang di UMS juga seperti itu. Di UMS itu Muhammadiyah tapi pribadinya kan belum tentu semua Muhammadiyah. Ada juga yang bukan Muhammadiyah tapi sudah terlanjur masuk UMS. Ya. Dan mereka punya pegang peran penting juga. Kadang-kadang yang jadi dilema. Ya. Ya, betul. Jadi ya tetap semua organisasi pasti punya konfliknya masing-masing. Cuma tadi ya pengelolaannya bagaimana dan penyikapan kita terhadap konflik itu yang itu akan melanjutkan organisasi gitu ya Pak Yoyo ya. Betul ya. Oke. Yang lain Pak Panca mau menambahkan atau mau bertanya silakan Pak Panca. Pak Panca ini ngasih salam Ramadan. Nah, salam Ramadan. Salam Ramadan. Balik Pak Panca ya. Makasih. Ya. Boleh saya komentar sedikit Pak Dekan? Monggo Pak Panca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, ya kalau ngomongin UMS ini 3 aja Mas. Ingat gitu. 1 pabelan, yang kedua kandang menjangan, yang ketiga susu murni. Nggih Mas Yoyo nggih. Si Jack. Iya. Saya mengikuti tadi dari awal paparan Mas Yoyo. Saya pikir ini hal yang menarik. Tadi saya langsung baca di chattingnya Pak Januar di grup kampus karena ada diskusi virtual begini kan. Apalagi terkait dengan konflik. Wah, ini menarik nih Mas. Kalau saya boleh mendefinisikan secara bebas, kan konflik itu sebetulnya kan benturan 2 kepentingan gitu ya Mas ya.
Betul. Yeah. Gitu. Jadi belum tentu juga, mungkin masing-masing kepentingan itu ada yang tidak baik gitu loh. Misalnya saya melihat, katakanlah kayak kasus tadi yang Mas Yoyo sampaikan, PHK massal itu. Betul. Ya kan, artinya itu kondisi yang memang harus diambil oleh perusahaan, mengingat kan ukurannya tentu produksi ya Mas ya. Ya. Nah, jadi terjadilah benturan yang memang tidak kita inginkan sebetulnya. Mereka butuh tenaga kerja sebetulnya, tapi dengan kondisi seperti ini memang mereka harus dieliminasi gitu kan. Ya. Nah, maksud saya Mas, mungkin tinjauan psikologinya tentu bicara soal kesiapan mental gitu ya, orang menghadapi PHK, terus menghadapi situasi yang tak menerima gaji rutin, itu kan faktor psikologisnya ya Mas ya. Sehingga saya lihat banyak misalnya orang berperilaku menjadi aneh, bahkan bunuh diri segala macam gitu kan. Nah, kalau saya boleh melihat dari perbandingan yang lain, dari perspektif ilmu saya misalnya Mas, ini kan konflik itu sebetulnya menjadi responsibility of government gitu. Iya. Tanggung jawab pemerintah sebetulnya. Iya. Jadi misalnya kayak kasus, kita bicara yang paling yang paling baru nih, kayak COVID-19 ini. Itu saya lihat misalnya oke, pemerintah punya peran gitu misalnya, tapi kan peran itu tidak didampingi gitu. Mestinya harus didampingi ya seperti orang-orang psikologi gitu loh kan, karena memang sepertinya mereka hanya menuntaskan urusannya saja tanpa melihat aspek yang paling fundamental gitu. Mereka kira dengan membantu 6 bungkus Indomie, terus kemudian 2 liter minyak itu bisa menyelesaikan masalah. Itu kan sangat naif Mas ya, padahal sebetulnya persoalan yang paling mendasar tidak hanya soal itu gitu kan, misalnya. Iya, betul. Itu yang maksudnya mau saya tanyakanlah ke Mas Yoyo gitu kan, bahwa sebetulnya tindakan-tindakan pemerintah ini kan, kalau tindakan pemerintah itu kan hitam putih, misalnya sudah dilaksanakan, belum dilaksanakan gitu. Kalau saya malah melihatnya justru pendekatan psikologi ini lebih menarik Mas, untuk kita, harusnya ada psikologi pemerintahan mestinya. Sekarang ini kan nggak ada. Iya. Kalau psikologi politik yang paling dekat itu ya. Iya. Pemerintah. Ya. Nah, itu dia. Karena di kami nggak ada tuh Mas. Nggak ada ilmu-ilmu yang nyerempet ke situ, sehingga sepertinya urusan ayat terakhir jadi perusahaan-perusahaan juga ternyata nggak siap. Artinya kebijakan yang diambil pemerintah akhirnya harus diikuti oleh perusahaan, itu membuat perusahaan juga nggak siap juga. Perusahaan nggak siap, apalagi karyawannya lebih nggak siap lagi. Jadi ketika karyawan tiba-tiba harus dirumahkan, yang terjadi adalah mereka mengalami stres karena mereka tidak punya penghasilan. Maka ini akan memicu problem-problem yang lain. Jadi seperti sekarang marak kriminalitas misalnya, marak terjadinya konflik di rumah tangga. Konflik rumah tangga sekarang meningkat ini. Suami istri sering ketemu di rumah, tapi ternyata malah memunculkan banyak konflik gitu ya. Nah, ini menjadi paradoks yang saya kira penting untuk segera diintervensi ya. Nah, ini kabar bagusnya sih pemerintah sudah membuat gugus COVID ya, yang dikepalai oleh Pak Muldoko itu mengepalai gugus COVID. Kemudian di dalamnya ada unsur Himpunan Psikologi Indonesia itu. Oh, sudah ada Mas ya? Sudah ada. Ini sudah mulai sejak pekan kemarin atau 2 pekan yang lalu malah. Kami di Jawa Tengah sendiri sudah mulai merintis ini sejak awal Maret. Awal Maret kita membuka konseling online
secara terbuka. Jadi pesertanya ternyata tidak hanya Jawa Tengah saja. Jadi mulai dari Papua sampai Medan itu berbondong-bondong untuk telepon ke kami. Jadi akhirnya kami itu dalam hari pertama itu ada 150 telepon yang meminta untuk konsultasi. Berarti itu menunjukkan keinginan atau kebutuhan yang luar biasa dari masyarakat untuk mendapatkan pencerahan atau pertimbangan-pertimbangan psikologis. Nah, ini yang bisa kami lakukan di wilayah adalah kami memberdayakan teman-teman yang punya kompetensi dalam hal psikologi untuk bisa membantu masyarakat dengan kemampuan mereka. Kita membuka hotline, kita membuka call center, kita juga melakukan kampanye secara virtual. Gitu ya. Jadi kita sebarkan flyer-flyer yang berisi ajakan untuk tetap menjaga kesehatan, kemudian tetap menjaga komunikasi dengan keluarga, itu kita sharekan ke masyarakat. Nah, itu saya kira apa yang dilakukan oleh PP HIMSI dengan terlibat di gugus tugas COVID secara nasional itu di hampir semua HIMSI wilayah, di semua provinsi saya kira sudah disambut juga. Saya kira di Riau juga pasti sudah ada gerakan-gerakan. Demikian. Pak Yaya ini ada ketua HIMSI wilayah Riau-nya nih Pak Sigit kok. Oh Pak Sigit toh? Ya, iya. Pak Sigit pasti sudah melakukan koordinasi juga dengan teman-teman di Riau. Mudah. Ya. Yeah. Moga Pak Sigit HIMSI nangani konflik rumah tangga. Oh iya, enggak salah nih. Enggak masuk tuh. Lanjut aja dulu. Kangen komentarnya ya. Silakan, ada yang lain nah. Silakan monggo. Oh ya. Setuju Pak Panca, ya ada Bu Timel. Ini semoga sehat selalu. Izin bertanya Pak. Bagaimana mengelola berbagai karakter anggota organisasi yang ini beda-beda ini supaya nggak terjadi konflik. Nah, ini kata kuncinya ada di tujuan. Tujuan atau visi misi organisasi. Jadi ketika seseorang masuk di dalam organisasi, dia harus switch tujuan pribadinya menyesuaikan dengan tujuan organisasi. Jadi tujuan organisasi harus menjadi yang diutamakan, bukan lagi tujuan pribadi. Nah, kemudian yang setelah tujuan itu bisa dimiliki, maka yang berikutnya adalah perusahaan atau organisasi harus membuat budaya yang akan menjaga atau memaintain supaya perilaku, sikap semua anggotanya, anggota organisasi itu bisa sejalan dengan visi misi itu tadi. Jadi visi misi harus dimiliki dulu, kemudian budaya itu harus diciptakan. Yang berikutnya tinggal melakukan pengelolaan, manajemen. Ya, saya kira itu secara sederhana ya Pak ya. Oke, baik. Jadi memang visi tujuan itu menjadi utama dalam organisasi. Iya. Sehingga kepentingan atau karakter itu bisa dikontrol untuk kepentingan organisasi ya. Kalau organisasi memang nggak sehat ya karena nggak punya tujuan ya Pak Yo ya. Iya, bisa jadi tujuannya nggak dipahami, nggak diinternalisasi oleh semua anggota. Iya, betul nih memang yang terjadi seperti itu. Apalagi yang kalau organisasi itu mungkin milik pribadi, mumet nih kan. Wah iya. Jadi perusahaan EDW gitu ya. EDW, nggak EDW. Baik, ada yang lain mungkin satu lagi. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Ada dari mahasiswa juga boleh. Oke. Ada. Baik. Ada konflik boleh. Ini konfliknya tidak mesti organisasi secara ini ke industri ya. Ya tadi
ya. Organisasi Dalam mahasiswa juga boleh. mahasiswa organisasi paling kecil yo RT RW apa-apa nah, silakan. Ya. Konflik rumah tangga juga ada, Pak. Rumah tangga ya. Suami istri, suami istri ya, bisa konflik juga. Silakan, Bapak Ibu, mahasiswa. Ya, mungkin minta Pak Sigit, Ketua HIMSI, menyampaikan selama ini gugusnya ada permasalahan mengenai ini atau tidak gitu ya, konflik organisasi gitu ya. Masuk dilayani enggak Pak ya sih di HIMSI kalau ada memang keorganisasian gitu? Ya, semua keluhan permasalahan psikologis yang terkait dengan COVID kita layani. Oh iya, jadi tidak mesti klinis ya? Enggak, itu banyak itu kemarin kasus yang masuk itu karena terkena PHK. Ya kayak gitu ya. Karena konflik dengan anak, jadi dia tidak bisa bekerja karena anak butuh perhatian. Jadi ada work life balance-nya yang bermasalah gitu ya. Ya. Oh jadi memang yuk, dia tidak hanya klinis saja ya, semuanya bisa masuk ya Pak Yo ya? Iya bisa masuk. Baik Pak Yoyo, matur nuwun sangat kayaknya cukup. Ya sama-sama Pak. Oh, Pak Sigit nih baru muncul, silakan Pak Sigit apa terkait dengan HIMSI tadi Pak Yo sudah menyinggung gitu ya. Kalau di kita masih sebatas permasalahan-permasalahan klinis, ya. Tidak ada permasalahan organisasi. Jadi ya biasa Pak, gangguan cemas, panik gitu, model-model gitu. Oh ya, sebagian besar memang klinis Pak, betul. Iya, kalau gangguan organisasi kayaknya belum. Cuman kalau gangguan perut sudah banyak kiri kanan. betul, iya. Jadi COVID membawa kepada kelaparan mungkin iya betul. Ya. Iya betul. Kayak bisa nongkrong di kafe nih. Lagi Pak Sigit? Saya baca, saya mendengar. Ada mahasiswa satu itu Pak Yanuar? Sudah Pak, sudah ditanyakan. Sudah ya? Sudah ya. Oke. Pak Yo, terima kasih banyak atas ilmunya. Semoga baik, sama-sama Pak. Iya. Terima kasih Pak Manca, Bapak Ibu yang lain yang sudah bergabung. Adik-adik mahasiswa juga terima kasih. Semoga majelis ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Termasuk orang-orang yang Allah tunjuk untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena bukan karena amal kita surga itu, tapi karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, Pak Il, matur nuwun sekali lagi, semoga sehat selalu. Amin. Dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.